Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Wayo dhamma sangkara apamatena sampadetati. Segala yang berkondisi tidak kekal. Berjuanglah tanpa kelingahan. Para ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, para upasaka-upasika yang berbahagia, umat Wihara Luit Tamasuka khususnya, umat Buddha dimanapun berada yang berbahagia. Situasi sekarang mengkondisikan kita untuk berdiam diri, diam di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Intinya aktivitas kita terbatas di rumah saja. Baru kalau ada keperluan sangat mendesak, keperluan untuk rumah tangga, baru bisa keluar untuk melakukan aktivitas. Sebuah perubahan yang sangat besar, bukan hanya lingkup masyarakat Indonesia, tetapi perubahan besar ini terjadi di dunia. Wabah COVID-19, Corona, adalah sebuah realita, sebuah fakta yang harus dihadapi oleh semua orang. Mungkin kita tidak mengharapkan itu, tidak mengharapkan Corona itu datang kepada kita. Tetapi itulah kenyataan, itulah realita yang harus kita lihat, hadapi, dan tentu tidak mudah untuk itu. Para upasaka-upasika yang berbahagia, situasi sekarang ini sesungguhnya mengajak kita untuk merenung agar kita kembali pada spiritual, kembali ke jalan dhamma. Seringkali kalau kita diajak untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, dengan dhamma, banyak alasan yang muncul. Kesibukan, tidak ada waktu, dan sebagainya. Kalau ada alasan-alasan yang sebelumnya, tidak ada waktu, banyak kesibukan dan sebagainya, justru sekarang ini yang bilang tidak ada waktu, waktunya sangat banyak. Yang bilang sibuk, sesungguhnya aktivitas kita terbatas di rumah. Kalau ada niat, ada kemauan, dan mau mengatur, pasti kita bisa.
Ibu sekalian, dengan kembali ke jalan damai Bapak sekalian, kita diajak untuk melihat sesungguhnya kehidupan ini secara objektif, bukan subjektif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena umumnya manusia hanya mengharapkan yang berkaitan dengan kenyamanan, sehat sepanjang masa, rezekinya tidak pernah putus, usianya panjang, dan kenyamanan-kenyamanan lainnya. Intinya manusia ini ingin berada dalam satu posisi yang nyaman. Ketika ada perubahan besar dalam kehidupannya, ada faktor lain, ada realita lain, sakit, usia tua, ekonomi menurun, berhadapan dengan kemalangan, kerugian, dan ketidaknyamanan lain, berontak, tidak menyukai, tidak menyenangi. Itulah yang terjadi. Di sisi lain, ingin berada pada posisi yang nyaman, posisi yang enak, tapi di sisi yang lain tidak menyukai, berontak, mau mengingkari, mengeluh, kenapa ini terjadi, kenapa ini ada dalam kehidupan saya, perjalanan hidup saya. Itulah yang terjadi. Pola pikir yang masih ada dalam diri kita. Sebagian besar manusia, kalau saya boleh menyimpulkan, kehidupan ini antara manis dan pahit. Manis berkaitan dengan kenyamanan tadi, keberuntungan, kesehatan, ya, kebahagiaan. Dan yang kedua adalah pahit. Ya, di sisi yang satu tadi manis, sisi yang lainnya pahit, berkaitan dengan kerugian, kemalangan, sakit, ya, kemudian kondisi-kondisi buruk yang lain. Nah, pada umumnya manusia itu harapannya hanya berada dalam posisi yang manis. Begitu ketemu dengan yang pahit, berontak, tidak suka, ya, berusaha untuk menghindari. Ini pola pikir yang masih ada di sebagian besar manusia. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah muncullah yang namanya konflik dalam batin. Batin bergejolak. Akhirnya apa? Bukannya kebahagiaan yang dirasakan, tetapi justru penderitaan. Penderitaan yang panjang. Kenapa? Karena kita tidak menerima, ya, cenderung berontak. Akhirnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, kecewa, sakit hati, itu yang muncul ketika kita berontak, tidak mau menerima, dan hanya mau menerima yang manis. Ambil contoh situasi yang sekarang ini terjadi. COVID-19 atau Corona ini tentu tidak disukai
Siapa yang mau mengharapkan? Tidak ada yang mengharapkan wabah penyakit COVID-19 itu ada di dunia ini, ada dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya, faktanya ini terjadi dan mendunia. Bukan hanya penyakit saja yang ditakuti, karena ini berkaitan dengan ekonomi, sosial, ya timbullah yang namanya gejolak ekonomi, gejolak sosial, gejolak politik dan sebagainya. Jadi wabah COVID-19 ini memang luar biasa. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Berontak, mengeluh, itu bukan solusi. Memang kita tidak mau itu dalam kehidupan kita. Tetapi inilah fakta yang terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk merenung. Inilah fakta kehidupan. Inilah realita kehidupan. Di mana semua akan datang. Tak diundang, datang kepada kita. Nah, di awal tadi saya mengutip wejangan terakhir Guru Agung, ya, Buddha Gautama. Wayo dhamma sangkara. Segala yang berkondisi tidak kekal. Maksudnya adalah ada hukum perubahan, ada hukum ketidakkekalan. Faktanya, yang dulunya tidak ada corona, sekarang ada corona. Yang dulunya mungkin sehat, bugar, kuat, karena ada penyakit, akhirnya menjadi lemah. Bahkan banyak di antara mereka yang sakit karena corona itu meninggal. Ini fakta bahwa ada yang namanya anicca, hukum ketidakkekalan, hukum perubahan. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa sembunyi, karena ini adalah fakta yang memang harus kita hadapi. Wayu dhamma sangkara, kehidupan tidak kekal, ya. Kehidupan ini dihadapkan dengan hukum perubahan. Oleh karena itu, nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Para upasaka-upasika yang berbahagia, berapa waktu yang lalu ada yang bertanya, Bante, apa yang harus saya lakukan menghadapi wabah penyakit ini? Saya katakan kepada umat yang bertanya tadi, ya kita harus menghadapi, karena ini sudah terjadi, ada di sekitar kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah memahami dulu. Memahami bahwa ada hukum anicca, ada hukum ketidakkekalan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini kalau nggak bahagia, menderita, untung, rugi, dicela, dipuji. Kalau tidak sehat, ya sakit. Maka dalam Abhidhamma Patawekana, ya, aku akan mengalami sakit, belum mampu mengatasi sakit. Artinya apa? Kalau sekarang ini ada wabah penyakit, ya wajar. Ya. Suatu ketika, suatu saat itu, ya, bisa saja mungkin muncul virus yang lain. Kita tidak tahu, walaupun kita tidak mengharapkan. Yang penting memahami dulu. Situasi sekarang ini kan dituntut kita untuk memahami dulu. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita.
Bayangkan yang tadinya aktivitas di kantor, ya, bekerja, ada kesibukan, harus ke rumah. Yang tadinya anak-anak belajar di sekolah-sekolah, kemudian harus di rumah. Artinya yang tadinya bisa bebas kemana? Ke mall, nonton, ya, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Sekarang dia. Ini kalau tidak punya pemahaman yang benar, berontak. Kenapa yang terjadi? Bahkan mungkin ada yang stres, shock. Bahkan mungkin kalau tidak siap, bukan sakit karena COVID-nya, karena coronanya, tapi sakit karena tidak mampu menghadapi perubahan itu. Sehingga kondisi batinnya menjadi seperti itu, labil. Kenapa? Kan tidak bisa memahami. Maka langkah pertama itulah memahami dulu bahwa inilah bagian dari perjalanan kehidupan saya, kehidupan manusia, di mana ada yang namanya hukum perubahan. Tadinya bisa leluasa bergerak, sekarang terbatas. Ini hukum perubahan. Yang tadinya bisa melakukan kegiatan yang bisa menyenangkan dirinya di luar, sekarang mau tidak mau kita harus kreatif. Bagaimana supaya kita bisa kuat, ya, supaya lebih fresh dan sebagainya. Ya. Nah, sesungguhnya saya belum mengatakan ada hikmah. Yang dulunya mungkin tidak benar masak, ya, karena kondisi di rumah bisa belajar masak, ya kan? Bisa belajar buat kue, bisa buat, ya, yang pinter game misalnya anak-anak bisa buat game corona. Kemarin saya baca satu berita anak SD di mana itu buat game tentang corona. Artinya apa? Kalau kita bisa memahami, yang muncul adalah gagasan yang baik, ya, ide-ide yang berlian, memunculkan kreativitas yang positif. Nah, saya katakan diam produktif, ya, diam produktif. Diam produktif itu bisa yang mengarah pada keduniawian, bikin keterampilan buat masker bisa dijual, ya kan? Buat alat-alat APD, buat macam-macam lah seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya sesuatu yang negatif tidak harus ditanggapi dengan negatif. Ya. Kemarin itu ada anak SD di daerah Sulawesi nabung untuk beli sepeda. Ya. Tapi karena melihat banyak dokter-dokter yang kekurangan APD, tabungannya bongkar, celengannya bongkar, digunakan untuk beli APD, ya, didanakan. Ini kan kalau orang itu punya pemahaman yang benar, akan muncul pemikiran seperti itu. Tetapi maka menjadi berbeda kalau kita tidak memahami. Suntuk, kusut, ya kan? Rasanya itu paling menderita, ya kan? Padahal yang menderita bukan kita saja. Semua orang juga merasakan hal yang sama, ya. Bukan keluarga kita, bukan diri kita, keluarga kita, yang lain, dunia. Ya, kemarin saya baca artikel 93% orang di dunia diam di rumah, terbatas aktivitasnya. Inilah yang perlu kita pahami, ya, memahami bahwa, ya, kehidupan ini anicca, kehidupan ini terus bergerak dinamis. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, siapa yang membayangkan ada COVID, ya, ada corona? Tidak ada yang membayangkan, kan? Ya, kan? Tidak ada yang membayangkan tahun sekian ada COVID menghadapi seperti ini. Tidak ada yang bayangkan, ya kan? Kadang-kadang kemarin guyonan, ada mungkin ke Indonesia hawanya panas, ya, gitu. Waktu saya kemarin ke Papua juga gitu, Papua lebih panas lagi. Tetapi yang namanya penyakit itu kan bisa terjadi di situasi apapun, tidak mengenal musim dingin, musim panas, musim semi dan sebagainya. Kalau itu memang terjadi, ya akan terjadi.
Yang penting adalah memahami. Nah, memahami ini akan membuat kita tidak panik, membuat kita tidak resah. Kenapa sih kemudian panik, resah, ya, khawatir, takut? Karena kita tidak memahami. Ya. Apalagi ditambah berita medsos misalnya. Wah, tambah khawatir, tambah cemas, ya, tambah panik, tambah takut. Nah, harusnya kita ya kembali ke Dhamma. Ya. Kalau kita kembali ke Dhamma akan muncul pemahaman seperti itu, bahwa inilah kehidupan. Kehidupan itu adalah anicca. Kehidupan itu adalah tidak kekal. Segala yang berkondisi mengalami perubahan. Ya. Sekarang ini ya kita masih muda, ya kan? Umur di bawah 50. Dan suatu ketika umur bertambah, kondisinya akan berubah. Rambut memutih, ya kan? Badannya juga nanti udah istilahnya rapuh. Jalan sudah ya sempoyongan, akan begitu. Ini fakta yang akan terjadi dan kita tidak bisa memungkiri itu. Inilah anicca. Jadi langkah pertama adalah memahami. Jadi menghadapi perubahan itu tidak harus kemudian kita cemas, khawatir, takut yang berlebihan. Kemarin ada umat yang bilang, Bante, takut kan wajar, mengeluh kan wajar. Ya. Kita tidak menerima kondisi ini kan wajar. Saya katakan wajar. Wajar mengeluh, wajar muncul kecewa, wajar muncul ya hal-hal yang buruk dalam pikiran kita. Tetapi jangan kemudian larut. Ya, larut. Artinya apa? Kecewa. Ya wajar muncul kecewa, namanya batinnya belum, misalnya belum dewasa, batinnya belum bersih, ya. Tetapi karena ya, kita mempunyai pandangan yang lebih baik lagi, ya jangan kemudian kita larut di situ. Larut dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, itu bukan solusi. Maka langkah pertama kembali saya tegaskan adalah memahami hukum perubahan itu. Ketika memahami hukum perubahan itu akan muncul yang namanya keyakinan di dalam diri kita. Keyakinan itu tidak akan membuat kita menjadi ragu menghadapi proses kehidupan, menjadi mantap. Ya kan? Kalau kita ngomong, oh saya menderita, oh ada yang lebih menderita lagi kok, ya kan? Ada yang lebih menderita lagi. Kemarin ada orang yang sampai baru 1 bulan udah tidak bisa makan. Ini ada berita yang seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau kita ngomong menderita, paling menderita katakanlah, ternyata masih ada yang lebih menderita. Inilah yang harus kita pahami seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah ya, kalimat berikutnya kan apa madhena sampatita. Ya. Wayu dhamma sangkara. Apa madhena sampatita. Apa madhena sampatita. Berjuanglah tanpa kelingahan. Ya. Artinya apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh. Hidup tidak pasti, hidup tidak kekal. Karena hidup tidak kekal, hidup tidak pasti, kita harus melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Saya selalu menggunakan kalimat ini. Kalau sekedar hidup, mudah. Tetapi hidup berkualitas itu yang tidak mudah. Ya. Kalau sekedar hidup, ketika kita di rumah saja, ya kan, makan, hidup toh, ya kan? Yang penting ada bahan pokok yang untuk dimasak, hidup. Tetapi hanya sekedar hidup, bukan hidup berkualitas, bukan hidup berkarakter. Maka tadi saya katakan diam produktif itu membuat hidup kita menjadi lebih berkarakter, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berkualitas. Nah, oleh karena itu kehidupan yang tidak kekal ini sesungguhnya kita gunakan untuk ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, yang menunjang kehidupan kita menjadi lebih baik. Sering kita kalau diajak ya, waktu masih sibuk sebelum COVID, ayo ke wihara, ya, waduh minggu depan lah, ya, belum ada waktu ini, ya.
masih sibuk, ya kan? Waduh, anak-anak saya masih kecil-kecil, ya, belum waktunya lagi ke wihara, ya kan? Ketika kita diajak untuk hal yang bermanfaat, puja di wihara, meditasi, ya, ikut kegiatan sosial, ya, seperti parita dan sebagainya. Kadang-kadang kita nanti, seolah-olah besok masih ada, seolah-olah hidup ini kekal. Kalau kita berpikir bahwa nanti, berarti kan besok masih ada. Padahal hidup tidak pasti. Ya kalau ada besok, ya kan kita tidak mengharapkan berarti besok mati, besok sakit, ya, besok tidak bisa, ya, melawan aktivitas. Ia tidak mengharapkan, tetapi sewaktu-waktu itu bisa datang kepada kita. Buktinya kita tidak mengharapkan COVID datang, Corona datang kepada kita, ya, dalam kehidupan kita. Artinya apa? Butuh yang namanya kesiapan. Ya. Manusia itu cenderung tidak mempersiapkan diri. Kenapa? Ya tadi alasan-alasan tadi, ya kan? Ya. Maka ada ungkapan, kalau belum kena batunya belum sadar. Ya. Jadi kalau belum kena batunya belum sadar. Begitu sakit, begitu ada wabah, wah rajin wihara, walaupun online ya. Dulu enggak mau ke wihara yang bisa langsung masuk aja, malas-malas. Sekarang aku nyari-nyari on YouTube, ya kan, Facebook, ya itu butuh seperti itu. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kalau belum kena batunya belum sadar. Nah, kita enggak harus sampai seperti itu. Harusnya sadar sekarang, ya, sekarang ini. Ya, dalam Badai Karata Sutta itu aji wa kicamata pangku jana marana suwe. Berjuanglah sekarang juga. Siapa tahu esok kita mati. Nah, ini kalimat yang sangat tegas bahwa kalau kita mau berjuang, kalau kita mau mempersiapkan diri, waktunya kapan? Sekarang. Tidak bisa besok, lusa, apalagi yang akan datang. Kita tidak tahu itu. Yang pasti waktu kita adalah sekarang. Sekaranglah waktunya kita berjuang, waktunya kita bekerja, waktunya kita melakukan sesuatu untuk menunjang kualitas kehidupan kita. Nah, jadi langkah kedua ini, ya, mengisi, mempersiapkan diri, ya, mengisi hidup kita dengan hal-hal bermanfaat supaya ada kesiapan menghadapi proses apapun. Bukan hanya COVID, bukan hanya Corona. Proses apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita harus siap. Kalau kita masih bingung, masih panik, mudah kecewa, ya, masih mau mengingkari hukum perubahan, berarti kita belum siap. Kalau kita belum siap, artinya kita belum memahami tadi. Karena orang yang sudah memahami akhirnya berusaha untuk mengkondisikan, membuat sesuatu yang membuat dirinya menjadi siap. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kalau kita sudah siap, ya kan? Orang yang sudah siap itu mau perubahan apapun dia tidak menjadi persoalan lagi. Dia akan menghadapinya dengan bijak, dengan dewasa. Lain dengan orang yang tidak siap. Hal kecil pun kadang-kala membuat dia jatuh. Ya, tidak usah batu besar, kerikil kecil aja bisa membuat jatuh. Artinya apa? Masalah kecil pun bisa membuat jatuh kalau orang itu tidak siap. Maka para upasaka yang berbahagia, mari kita mempersiapkan diri. Saya punya kalimat, tidak ada kata menunda dalam kehidupan ini. Kalau kita menunda, kita kehilangan poin. Bagaimana kita bisa siap kalau kita menunda? Menunda untuk puja, menunda untuk meditasi, menunda untuk berbuat baik, menunda untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak mendapatkan apa-apa.
Ambil contoh, ya, orang mau bisnis, ya kan? Ya, bisnis. Nah, targetnya ini dan sebagainya. Tetapi ditunda. Kapan mau bisnis? Kapan mau dapat hasil? Tidak dapat. Ketika kita menunda, kita kehilangan kesempatan terus, ya kan? Yang harusnya hari ini kita punya kesempatan, punya peluang untuk memperbaiki kehidupan kita, karena tidak digunakan, kita tidak punya kesempatan, kehilangan poin. Nah, oleh karena itu tidak ada kata menunda. Terus lakukan terus, ya. Ya. Ada orang yang bertanya, Bante sampai kapan berbuat baik? Ya berbuat baik terus. Tidak usah sampai kapan, berbuat baik terus saja. Ketika selagi tubuh masih sehat, masih kuat, gunakan terus. Ya, gunakan terus. Ya. Saya terharu, kemarin juga ada berita inspiratif juga. Ketika ada pembagian sembako, nenek-nenek itu bilang, saya nggak mau nerima, saya masih bisa makan, saya masih ada beras. Nah, orang yang seperti itu jarang sekali. Ya sana ketika dapat, wah, di sono masih banyak, numpuk, keserakahan yang muncul. Nenek-nenek ini enggak. Artinya apa? Nah, dia tahu bahwa dia masih kuat kok, masih sehat kok, masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Kalau yang lain, ada orang lain yang masih membutuhkan, kasih yang lain. Wah, pemikiran yang luar biasa ini. Nah, harusnya kita ini sering mendengar berita-berita yang inspiratif itu, ya kan? Supaya ketika kita berada di rumah, ya lalu cuma medsos yang ini berita yang hoax itu ya nanti malah membuat kita tambah menderita, tambah sakit, tambah gelisah dan sebagainya. Berita-berita yang inspiratif begitu, itu yang akan membuat kita menjadi semangat menghadapi proses kehidupan ini. Jadi tidak ada kata menunda. Ya, gunakan terus. Bagi umat Buddha, ya, dana sila bawana ini harus bukan hanya sekedar menjadi wacana, bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi marilah kita praktekkan, ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dana misalnya, dana itu kerelaan, ya, pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Bisa waktu, bisa tenaga, bisa pemikiran. Situasi sekarang ini peluang berbuat baik kita besar sekali. Ada orang-orang membutuhkan, ya kan? Berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Bahkan bukan ribu, juta mungkin ya, bisa lama begini bisa berapa juta orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Artinya banyak orang yang membutuhkan. Nah, sebagai umat Buddha, ya, yang dalam Dhamma diajarkan tentang dana, kerelaan, ya, mari kita menggunakan peluang ini, mau berbagi masker, APD, nasi bungkus. Ya, saya lihat komunitas Buddhis banyak ini, bagi nasi bungkus, sembako, APD, masker dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, ini kesempatan kita. Artinya apa? Di situasi yang sulit bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Nah, karena ada kalanya kan, ya, sering berarti wong kita hidup saja sulit, masuk bisa berbuat baik. Kan ada yang seperti itu. Padahal situasi sesulit, nenek tadi ya, dia juga nenek-nenek yang mungkin orang memandangnya wah yang sebatang kara, mungkin ya, secara penglihatan kasar dia membutuhkan. Tapi ternyata mereka nenek itu malah kasih yang lain dulu, saya masih kuat. Nah, artinya apa? Dia masih walaupun nenek berbagi tadi memberikan kesempatan orang untuk menerima yang harusnya menjadi miliknya. Nah, ini sudah berbuat baik. Jadi situasi sulit bukan berarti kemudian menghentikan kita untuk berbuat baik. Justru ini peluangnya besar, ini kan, kalau berdana yang bermanfaat itu kan berdana yang tepat waktu. Artinya apa? Sekarang tepat waktu semua tuh. Hanya orang yang butuh makan, butuh sembako, ya, dokter-dokter butuh APD, yang butuh alat-alat kesehatan sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan dana. Jadi praktekkan dana kerelaan itu. Ini peluang kita. Saya menghimbau kepada umat Buddha, Wira Buddha Masuka, umat Buddha dimanapun berada, mari di situasi yang sulit ini bukan menghentikan kita untuk berbuat baik, tetapi semakin kencang, ya, semakin semangat untuk berbuat baik, kembangkan dana.
Sila, ya, perilaku kita juga harus dijaga. Ya, sekalipun situasinya tidak menguntungkan bagi kita, bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk praktek damai. Ya, utamanya sila, jaga terus perilaku kita. Ya, kemudian bawana. Ya, bawana itu penting sekali. Kenapa? Perubahan, ya, perubahan dalam kehidupan ini dibutuhkan namanya kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini berkaitan dengan batin. Ya, batin. Artinya apa? Batin perlu dijaga, perlu diolah. Ya. Sebab apa? Sebab batin ini dewasa, kuat. Nah, seringkali kalau ya, diajak meditasi, biara lo misalnya hari Minggu penuh 100, 200 orang. Begitu ayo meditasi 10 orang. Ya, 5 orang. Belum waktunya meditasi, belum karma saya. Ya. Padahal meditasi itu hal yang luar biasa. Ya kan? Di saat-saat seperti inilah meditasi itu dibutuhkan. Karena kondisi seperti ini dibutuhkan yang namanya ketenangan. Ketenangan batin. Ya, dibutuhkan batin yang tenang. Kalau batinnya tidak tenang, udah kemana? Lior-lior, error, ya. Nah, error lior kemana? Maka meditasi itu sangat penting untuk menguatkan mental kita, menguatkan batin kita, supaya batin kita menjadi dewasa, ya. Batin kita menjadi kuat, tidak rapuh, sehingga menghadapi apapun, ya kita akan siap. Karena menghadapi anicca, duka, itu dibutuhkan yang namanya kesiapan batin, kesiapan mental. Maka dilatih terus, ya kan? Dia Hollywood dan juga kan juga ada itu meditasi tiap Jumat kan? Ya, gunakan peluang itu untuk bermeditasi. Ya, latih terus, ya. Tidak ada yang namanya berhenti. Ya, dalam latihan. Di dana sila bawana ini harus dikembangkan. Ya, harus dipraktikkan dalam keseharian kita. Isi hidup kita dengan dana sila bawana. Jangan ditunda. Kalimat berikutnya, tidak ada kata berhenti. Dalam perjuangan tidak ada kata berhenti. Ya. Namun seringkali kita berhenti. Ya. Ketika apa? Ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi tidak menguntungkan. Seringkali kan, Bante saya sudah ke wihara, karena ke wihara sudah berbuat baik. Ya, saya dana makan, saya melakukan banyak kebajikan. Kok sepertinya belum berbuah? Ya. Kapan berbuahnya? Nah, seringkali ada pemikiran seperti itu, menganggap bahwa kebajikan yang sudah ditabur itu tidak berbuah, padahal sesungguhnya ya berbuah. Ya. Saya selalu kalau ada orang yang bertanya seperti itu, saya bilang ini, Bapak Ibu sekarang sehat, ya, usianya panjang, masih bisa makan sehari 3 kali, masih. Dari mana itu? Dari perbuatan baik kita masa lalu. Ya. Artinya apa? Kebajikan itu, perbuatan baik itu sesungguhnya sudah kita nikmati. Hanya kadang-kala manusia ini kan pikirannya mau instan terus kan. Ya kan? Hari ini nanam langsung berbuah. Tidak bisa seperti itu, ya kan? Coba nanam durian. Hari nanam durian, besok berbuah? Tidak bisa, ya kan? Kalau nanam kecambah ya tunggu 3 hari baru bisa ya. Nah, jadi tergantung dari, ya, bibitnya unggul tidak, ya kan? Unggul dalam arti ketika kita berbuat baik itu betul-betul dengan keyakinan ketulusan tidak. Kalau keyakinan ketulusannya kuat, ya berbuahnya juga akan segera, akan cepat juga. Tetapi juga ada faktor-faktor lain yang kadang-kadang mengganggu kita juga. Artinya, ibu harus sekalian, situasi apapun tidak harus membuat kita berhenti berjuang, berhenti berbuat baik, berhenti mempraktikkan dhamma. Kenapa? Kalau kita berhenti, ya kita tidak akan sampai tujuan. Ini kan? Ketika ibu bapak sekalian melakukan perjalanan, ketemu macet, ini kan? Aduh, mending putar balik aja. Ini kan?
Kenapa? Nanti sampai sana malam, sampai sana. Ya, tidak akan sampai tujuan. Tetapi dengan sabar menunggu kemacetan itu, nah akhirnya toh juga mungkin 3 jam baru sampai, 3 jam setengah baru sampai, tidak masalah, yang penting sampai. Jadi dalam kehidupan ini, ya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Hidup tidak kekal, bukan berarti kita tidak bisa berjuang, ya kan? Justru dengan adanya hukum perubahan, hukum anicca ini kita bisa berubah. Coba kalau permanen, sakit terus kan, ya kan? Kalau sengsara terus. Tapi karena adanya hukum perubahan, maka sakit bisa berubah menjadi sehat. Yang tadinya menderita bisa bahagia. Siapa yang bisa membuat perubahan itu? Diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya, apa matina sampadita. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Isi hidup ini dengan dana sila bawana. Ya, mengembangkan kerelaan, menjaga moral dan menjaga batin. Kalau kita bisa melakukan itu tahap demi tahap, ya, kita akan, kualitas kita akan menjadi, levelnya menjadi naik. Kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Mungkin sekarang ini kita merasa menderita, tetapi ingat, inilah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Vayo dhamma sangkara, kehidupan tidak kekal. Nah, artinya apa? Ya, inilah perubahan. Inilah realita, inilah fakta yang harus dihadapi oleh diri kita, manusia di seluruh dunia. Nah, harus ada kesiapan untuk itu. Nah, kesiapannya ya dengan apa? Mengisi hidup tadi. Berjuang dengan melakukan hal yang bermanfaat, yang menunjang kebahagiaan batin kita, ya, kualitas hidup kita. Ya. Ini yang harus dilakukan. Ya. Para upasaka yang berbahagia, ya, Buddha dimanapun berada, ya, situasi sekarang ini tidak harus membuat kita panik, tidak harus membuat kita takut, khawatir berlebihan. Justru, ya, di balik hal-hal buruk, di balik hal-hal negatif, ada nilai positif, ada hikmah. Kita akan lebih dekat lagi dengan Dhamma. Ketika kita lebih dekat dengan Dhamma, kita akan siap menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk wabah corona ini, wabah COVID ini. Jadi jangan takut, jangan panik, jangan cemas, tetapi tetap waspada. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan ini. Vayo dhamma sangkara. Dan isi hidup kita dengan berjuang, ya, memperjuangkan hal-hal yang menunjang kualitas kehidupan kita. Semoga dengan kuatan keyakinan daripada tidak tanah, kekuatan kebajikan kita, wabah penyakit ini segera reda, lenyap, ya, dari bumi ini. Semoga kita terus melakukan kebajikan, melakukan hal yang bermanfaat, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga Tiratana melindungi kita semua. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.